Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Ini mulai kelihatan hijau ya, tapi kemarin ya di 2 hari kemarin parah banget untuk overall market ya. Kali ini saya mau bahas overall market ya, lebih spesifik untuk Bitcoin teman-teman ya, karena ini yang men-trigger market ya. Kita lihat di sini ya, update dulu nih ya. iCat atau OneCat ini teman-teman ya, dia naik 2,55% ya. Ini ya recover semua lah ya, kalaupun naik. Ini recover karena kemarin sempat bisa dibilang all time low ya untuk semua altcoin ya dan meme coin ya, karena semua jungkir tiba-tiba ya. Sekali lagi, domination Bitcoin atau Bitcoin dominasi teman-teman ya. Bitcoin dominasi itu masih di atas 50%. Jadi nggak bisa apa-apa ketika Bitcoin terjadi koreksi ya, dan kita ingin tahu lebih jelas ya karena di minggu kemarin ya koreksi pertama tajam untuk Bitcoin, kita tahu penyebabnya ya. Dan ini terjadi koreksi kedua ya di 2 hari yang lalu. Ini kita harus tahu juga kira-kira gitu teman-teman ya. Terendahnya Bitcoin kemarin kalau saya nggak salah di 38.000 kalau saya nggak salah ya. Di sini ya 38.500 ya. Saya pikir kemarin itu akan terjun bebas lagi teman-teman ya. Di bawah 38.000 ya, saya pikir seperti itu. Makanya saya nggak share apa namanya, derivatif ya, trading ya. Biasanya kan kalau saya di grup kriptoin itu saya biasa share-nya ke situ teman-teman ya. Oke, di sini Bitcoin di 38.000 400-an ya, 400 dan 500 dan langsung grow up teman-teman ya. Kita lihat akhirnya dia bisa opennya di 39.839 ya. Tapi untuk per video ini saya buat ya, Bitcoin ada di 39.865. Nah, di sini kita bisa jadikan acuan di beberapa berita ya. Ini lagi rame teman-teman ya. Ada 4 artikel di sini yang membahas penurunan dan sekalian membahas juga target Bitcoin ya. Kalau penurunan dia akan di harga berapa, kira-kira seperti itu. Tapi seperti biasa tetap Dior buat kalian semua ya, do your own research buat kalian semuanya. Gunakan uang dingin selalu ya, karena memang sih banyak yang berpersepsi sudah cocok untuk masuk di saat ini ya. Tapi saya suka bingung ya, banyak yang nge-DM ke saya, "Bang, kalau lagi naik kan banyak yang nge-DM, Bang, kira-kira masih naik nggak ya? Saya mau masuk ya." Kalau turun, pertanyaannya beda juga. Kalau turun, Bang masih turun lagi nggak? Jadi kapan belinya ini teman-teman? Saya bingung. Ya, jadi ya itulah ya. Semoga kita lebih rasional ya. Jangan dengar orang kalau bisa teman-teman ya. Bolehlah kalian dengar orang mungkin dari hal-hal yang kalian tidak mengerti. Tapi untuk prediksi ya, saya harap kalian tetap Dior ya. Kita ke berita pertama ya. Seperti yang saya bilang ada 4 berita di sini teman-teman ya. Saya mau pair jadi satu ya. Intinya ini bisa dibilang bad news lah ya. Oke, dari jejak pendapat Shock Deals teman-teman ya, salah satu bank di luar sana ya. Bitcoin ini bisa jatuh di bawah 20.000 dolar. Wow, wow, wow. Ini ngeri teman-teman ya. Kalau hitung dengan harga sekarang ya, berarti ya 100% lebih ya. Ya, let's say 100% lah penurunan Bitcoin ya, kira-kira seperti itu. Tapi ini tidak tidak spesifik di bulan apa ya dan di tahun berapa. Mereka hanya mengatakan bisa jatuh di bawah 20.000. Oke, setiap orang bisa beropini. Dan di artikel kedua teman-teman ya, jadi founder dari Dogecoin teman-teman ya, dia memberikan statement untuk masa depan dari Bitcoin ya, kira-kira seperti itu. Dia memprediksikan Bitcoin ini bisa turun lebih lanjut ya. Ini artikel kedua ya. Ini lagi banjir artikel teman-teman untuk penurunan Bitcoin ya. Biasanya kalau banjir artikel seperti ini, apalagi berita bad news gini teman-teman, ini bisa-bisa disetting juga ya. Kira-kira seperti itu. Makanya saya sarankan ke kalian tetap kalian cari berita pembanding juga. Di sini Bitcoin price ya, keep crash ya, jadi akan turun karena di sini Grayscale ya, dia mendepositkan sekitar 588 juta dolar ke Coinbase ya. Biasanya kalau
deposit ke exchange ya, ada kemungkinan besar ya, bisa dibilang 80% itu akan terjadi selling ya. Dan di artikel berikutnya juga di sini Grayscale itu dia dump 2,14 billion ya, 2,14 miliar dalam bentuk Bitcoin ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas yang Grayscale ini teman-teman. Saya pun agak malas nih ya kalau terjadi penjualan. Tapi saya rasa ini masih bisa dibilang politik politik mungkin ya, bisa dibilang gitu. Oke, jadi Grayscale Investment ya, dia telah membuat langkah signifikan dengan menyetorkan tambahan 15.222 Bitcoin, ini senilai setara dengan 588 juta dolar ke Coinbase Prime ya, dan transaksi terbaru ini merupakan bagian dari tren yang lebih besar dengan Grayscale ini telah mentransfer total 79.000 lebih Bitcoin, ini senilai 3,27 miliar dolar teman-teman, ke Coinbase juga teman-teman ya. Jadi ada acuan ini pasti mereka menjual ya, dan di sini lebih banyak volatilitas ya. Di tengah pergerakan dana yang signifikan ini, Direktur Eksekutif ya dari Fidelity ya, namanya Jarin Timmer, dia memperkirakan volatilitas yang sedang berlangsung di pasar Bitcoin ya. Timmer ini berpendapat bahwa persetujuan ETF Bitcoin baru-baru ini meskipun merupakan tonggak penting bagi penerimaan arus utama mata uang kripto, juga menimbulkan peningkatan volatilitas. Ya, mungkin kita belum terbiasa ya dengan peningkatan volatilitas. Dulu kalau kita lihat Bitcoin itu dia turun mungkin sekitar 0,5%, 1%, itu sudah tinggi ya. Tapi teman-teman coba bayangin ya, sejak ETF spot Bitcoin diterima, penurunan Bitcoin itu sekali turun tuh 5%, sekali turun itu 6% ya dalam sehari. Bahkan dalam 2 hari turun lebih dari 6%, pernah hampir 10% penurunan dalam 2 hari. Tapi kenaikannya juga sama teman-teman ya, kenaikannya juga sama kayak kemarin ya kalau kita lihat ya untuk di Bitcoin ya. Nah, ini jarang-jarang terjadi. Bitcoin dalam satu hari itu naik 1,85% ya. Ini sudah jadi hal yang biasa teman-teman ya. Kalau teman-teman berkaca di tahun kemarin ya, ataupun sebelum ETF spot Bitcoin disetujui, kenaikan Bitcoin itu paling tinggi dalam sehari teman-teman ya, paling 0,6, 0,3 ya, itu pun sudah gede ya karena Bitcoin harganya mahal ya. Tapi sekarang kita mulai dibiasakan dengan penurunan Bitcoin 4% tiba-tiba, naiknya 5% tiba-tiba ya. Jadi saya setuju teman-teman ya dengan yang dibahas di sini ya. Volatilitas ya. Jadi volatilitas kita mulai memasuki era volatilitas baru ya, market volatile ya, kira-kira seperti itu. Paham teman-teman ya? Oke. Sebelumnya hari ini harga Bitcoin tuh jatuh di bawah level 39.000, teman-teman tahu ya. Saya sudah jelasin di awal 38.500-an ya. Nah, di sini ada juga info-info dari Mike Novogratz, teman-teman tahu ya. Apalagi Peter Schiff kemarin sempat membuat food juga ya untuk market crypto ya. Di sini meskipun terjadi gejolak besar saat ini, beberapa analis tetap optimis mengenai masa depan Bitcoin. Ya, ini yang terpenting teman-teman. Kita ya mungkin jangan terlalu panik ya. Memang volatilitas Bitcoin berubah ya, berubah sekali seperti yang barusan saya jelasin. Biasanya naik cuma 1%, turun hanya 1%, tapi ini mainnya naik 5%, turun 6% ya, sampai 10% gitu. Ini berarti marketnya teman-teman ya, skala jual belinya sudah tinggi, dan mungkin ya bisa dibilang itu semua digerakkan oleh perusahaan-perusahaan besar ya yang disetujui ETF-nya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, dan di sini kalau kita berbicara untuk masa depan teman-teman, saya tetap positif ya. Saya tetap confident dengan Bitcoin ke depannya akan lebih dari saat ini harganya ya. Bahkan prediksi saya sampai 70.000 dolar dulu ya untuk ATH pertama, mungkin jebol ATH pertama ya. Karena di 2021 Bitcoin itu hanya di 67.000 ya, kira-kira seperti itu. Oke, di sini Mike Novogratz ini ya, baru-baru ini dia membagikan prediksi bullish untuk Bitcoin pada tahun 2024 ya. Jadi saya masih kuat lah bullish untuk 2024. Saya setuju dengan Mike Novogratz ini ya, kira-kira seperti itu. Tapi ini adalah ajang ya menurut saya teman-teman ya, dengan apa ya, seperti kehidupan baru di Bitcoin ya, cara naik dan cara turunnya ya. Ini sebenarnya jadi ajang derivatif ya, atau ajang kalian main di
trading future-nya ya, atau di derivative market untuk Bitcoin. Yang penting ingat ya, margin kalian digedein ya. Contoh kalau kalian main $100 ya, kalau bisa kalian pasang aja $20, $25 ya, $80 jadiin margin, saya rasa itu agak jauh ya. Atau hitung saja margin di prepare, jangan margin itu diperkuat. Hitung-hitungannya gini, kalau 10% turun itu kalian nggak kena MC, nggak kena margin call. Saya rasa itu sudah aman sih. Karena saya belum melihat Bitcoin itu dalam 1 minggu turun sampai 15%, belum pernah ya. Kalaupun dalam 2 hari 3 hari turun sampai 10%, iya, tetapi kenaikannya juga langsung signifikan ya, kira-kira seperti itu. Dan overall di sini teman-teman mulai membaik, semoga saja semakin membaik teman-teman. Karena di 2024 ini kripto terasa lain ya, terasa lain. Penurunannya tinggi-tinggi, kenaikannya juga tinggi-tinggi ya, nggak usah jauh-jauh kayak ini ya. Kayak turun kemarin tinggi, naiknya juga tinggi nih ya. Celestia juga seperti itu ya, yang lain ya masih recover, kira-kira seperti itu. Oke, untuk overall teman-teman ya, saya rasa market akan tetap baik untuk cryptocurrency. Jangan panik buat teman-teman yang main di Bitcoin, karena saya masih sepakat dengan yang dekat ya, dengan pendapat dari Mike Novogratz teman-teman ya, 2024 Bitcoin tetap bullish. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.